Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Menyelami setiap tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda yang tak terlupakan dari masa lalu hingga kini. Pada episode sebelumnya, kita telah menjelajahi sejarah Mesir dinasti ke-11 dan dinasti ke-12, yang membentuk kerajaan menengah pertama. Kita telah melihat bagaimana Mesir bangkit dari kekacauan dan perpecahan, dan bagaimana para Firaun seperti Mentuhotep II dan Ramses III memimpin Mesir menuju kejayaan. Episode sebelumnya bisa kalian tonton pada tautan yang muncul di pojok kanan atas atau bisa cari di playlist kami yang berjudul Sejarah Peradaban Mesir. Setelah kejayaan dinasti ke-12, Mesir kembali mengalami perubahan besar-besaran. Dinasti ke-13, yang akan kita jelajahi hari ini, merupakan sebuah periode yang seringkali terlupakan dalam sejarah Mesir. Namun, periode ini sangat penting dalam memahami bagaimana Mesir berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya di wilayah Timur Tengah, dan bagaimana Mesir menghadapi ancaman dari luar. Dalam episode ini, kita akan melihat bagaimana dinasti ke-13 Mesir berusaha untuk mempertahankan tradisi dan budaya Mesir kuno, sementara juga mengalami perubahan besar-besaran dalam hal arsitektur, seni, dan agama. Kita juga akan melihat bagaimana para Firaun seperti Sobekneferu dan Neferhotep I memimpin Mesir dalam periode ini. Jadi, mari kita lanjutkan petualangan kita ke dalam sejarah Mesir kuno, dan temukan apa yang membuat dinasti ke-13 Mesir begitu menarik dan penting dalam sejarah dunia. Berikut kisah lengkapnya. Dinasti ke-13 Mesir. Dinasti ke-13 Mesir kuno adalah serangkaian penguasa dari sekitar tahun 1803 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 1649 sebelum Masehi, yaitu selama 154 tahun. Dinasti ini sering diklasifikasikan sebagai dinasti terakhir dari Kerajaan Tengah, tetapi beberapa sejarawan malah mengkelompokkannya dalam periode menengah kedua. Dinasti 13 awalnya berkuasa dari Delta Nil hingga katarak kedua Sungai Nil. Akan tetapi, dinasti tersebut mengalami masa kemunduran dan ketidakstabilan, dengan munculnya dinasti 14 pada saat yang bersamaan dan dinasti Hyksos 15 mengambil alih kekuasaan tak lama setelahnya. Sehemre-Hutawi Sobeknefer biasanya dianggap sebagai Firaun pertama dinasti 13, dan Mernefer-Reaye, meski bukan Firaun terakhir, merupakan Firaun terakhir yang menduduki ibu kota kerajaan tengah di Ijawi, dan Firaun terakhir dari dinasti tersebut yang memiliki pemerintahan tercatat yang signifikan. Kronologi dan penguasa. Menurut seorang arekolog yang bernama Riholt, berpendapat bahwa dinasti ke-13 berlangsung dari tahun 1803 hingga 1649 sebelum Masehi, atau dinasti ini bertahan selama sekitar 154 tahun. Menurut Riholt, dinasti ke-13 memiliki beberapa kesinambungan dengan dinasti ke-12 sebelumnya. Riholt juga mengusulkan bahwa demarkasi antara kedua dinasti tersebut mencerminkan kebangkitan dinasti ke-14 yang independen di Delta Timur, sebuah peristiwa yang, menurutnya, terjadi selama pemerintahan Sobekneferu. Kekuasaan dinasti ke-13 memudar secara progresif selama 150 tahun keberadaannya dan akhirnya berakhir dengan penaklukan Memphis oleh penguasa Hyksos dari dinasti ke-15, atau sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Dalam teks-teks yang ditemukan, dinasti ini biasanya digambarkan sebagai era kekacauan dan ketidakteraturan. Akan tetapi, periode tersebut mungkin lebih damai daripada yang pernah diperkirakan sebelumnya karena pemerintah pusat di Itawi dekat Fayum dipertahankan selama sebagian besar dinasti dan negara tersebut tetap relatif stabil. Periode tersebut tidak diragukan lagi ditandai dengan kemunduran, dikarenakan banyak raja besar yang berkuasa dengan masa pemerintahan yang pendek dan hanya sedikit pengesahan. Kronologi sebenarnya dari dinasti ini sulit ditentukan karena hanya ada sedikit monumen yang berasal dari periode tersebut. Banyak nama raja yang hanya diketahui dari prasasti fragmentaris yang rusak. Berikut sejarah singkat dari para Firaun yang berkuasa di dinasti ke-13. 1. Sehemre-Hutawi Amenemhat Sobeknefer.
Sehemre-Hutawi Amenemhat Sobehotep merupakan seorang Fir'aun Mesir pada awal dinasti ke-13 di akhir kerajaan pertengahan. Posisi kronologisnya banyak diperdebatkan. Dalam beberapa literatur, Sehemre-Hutawi Sobehotep dikenal sebagai Sobehotep II dan Amenemhat Sobehotep. Seorang arkeolog bernama Kim Stephen Bardrum Rijholt pada tahun 1997 membuat catatan yang kuat untuk Sehemre-Hutawi Sobehotep sebagai pendiri dinasti, dan menjadi sebuah hipotesis yang sekarang dominan dalam dunia Egiptologi. Masa pemerintahan Sehemre tidak jelas kapan pastinya. Sebuah tafsiran yang ditemukan arkeolog menjelaskan kalau ia memerintah pada masa pergolakan politik selama awal dinasti ke-13, di mana urutan suksesi tidak jelas. Sebuah papirus yang ditemukan di Lahun menunjukkan bahwa ia memerintah tidak lama setelah Amenemhat III. Dari daftar Raja Turin menempat dirinya di bagian tengah daftar, yang jika dibaca sebagai urutan penerus dari penguasa sebelumnya. Akibatnya, beberapa cendekiawan percaya bahwa juru tulis membuat kesalahan dengan menempatkannya di bagian atas daftar tersebut. Ada beberapa perselisihan dalam ilmu Mesir kuno mengenai posisi raja ini pada dinasti ke-13. Nama tahta Sehemre-Hutawi muncul dalam daftar Raja Turin sebagai raja ke-19 dari dinasti ke-13. Akan tetapi, catatan permukaan sungai Nil dan kemunculannya pada papirus yang ditemukan di Lahun menunjukkan bahwa ia mungkin berasal dari awal dinasti ke-13. Dalam kedua jenis monumen tersebut, hanya raja-raja dari akhir dinasti ke-12 dan awal dinasti ke-13 yang disebutkan. Dalam daftar Raja Turin, Hutawire muncul sebagai raja pertama dinasti ke-13. Ahli Mesir kuno Kim Rijholt berpendapat bahwa mungkin saja penulis daftar tersebut mencampur-adukan Sehemre-Hutawi dengan Hutawire. Identifikasi penyebutan Sehemre-Hutawi sangatlah sulit, karena setidaknya 3 raja diketahui memiliki nama yang sangat mirip dengannya. 2. Sekhemkara Amenemhat Senebef. Sekhemkara Amenemhat Senebef merupakan seorang Fir'aun Mesir pada awal dinasti ke-13, yang sering dianggap sebagai bagian akhir dari akhir kerajaan tengah atau awal periode menengah kedua. Sebagai raja pada awal dinasti ke-13, Sonbef mungkin memerintah dari Idjawi di Fayyum. Namun, satu-satunya bukti kontemporer tentang dirinya berasal dari selatan Tebes. Menurut ahli Mesir kuno Kim Rijholt, Jurgen von Bechkrat dan Darrell Baker, menyebutkan kalau ia adalah raja kedua dari dinasti tersebut, yang memerintah dari tahun 1800 sebelum Masehi hingga 1796 sebelum Masehi. Para ahli Mesir kuno memperdebatkan apakah Sekhemkara Sonbef adalah raja yang sama dengan Sekhemkara Amenemhat V. Baik Rijholt maupun Baker menganggap Sonbef sebagai putra Amenemhat IV dan saudara Sehemre-Hutawi Sobehotep. Rijholt dan Baker selanjutnya berpendapat bahwa pemerintahan Sonbef dan Amenemhat dipisahkan oleh pemerintahan Nerikar yang singkat. Sementara von Bechkrat percaya bahwa Sehemre-Hutawi Panjenilah yang memerintah di antara keduanya. 3. Nerikare. Nerikare adalah Fir'aun Mesir dari dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Menurut Egiptologis Kim Rijholt dan Darrell Baker, ia adalah raja ketiga dari dinasti tersebut, yang memerintah dalam waktu singkat pada tahun 1796 sebelum Masehi. Nerikare dikenal dari sebuah prasasti yang bertanggal tahun 1 pemerintahannya. Rijholt menunjukkan bahwa catatan-catatan Nil yang diketahui, yang mirip dengan yang ia kaitkan dengan Nerikare, semuanya berasal dari periode waktu dari akhir dinasti ke-12 hingga awal dinasti ke-13. Durasi pemerintahan Nerikare dilaporkan tepat 6 tahun pada kanon Turin, namun Rijholt telah menunjukkan bahwa hal ini berlaku untuk semua raja yang ditandai sebagai WSF dan bahwa angka ini kemungkinan dimasukkan oleh penulis daftar raja untuk menghindari kesenjangan kronologis. Sebaliknya, Rijholt mengusulkan bahwa Nerikare memerintah hanya selama 1 tahun. Dalam kajiannya tahun 1997 tentang periode peralihan kedua, Kim Rijholt mengusulkan bahwa nomen Nerikare mungkin adalah Sobek. 4. Sekhemkara Amenemhat V. Sekhemkara Amenemhat V merupakan seorang Fir'aun Mesir pada awal dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Identitas Amenemhat V masih diperdebatkan oleh sebagian kecil ahli Mesir kuno, karena ia bisa jadi orang yang sama dengan Sekhemkara Amenemhat Sonbef, penguasa kedua dinasti ke-13. Menurut ahli Mesir kuno Kim Rijholt dan Darrell Baker, ia adalah raja keempat dinasti tersebut, yang memerintah dari tahun 1796 sebelum Masehi hingga 1793 sebelum Masehi. Nama Amenemhat V dibuktikan dengan sebuah artefak tunggal yang sezaman dengan masa hidupnya, sebuah patung dirinya dari Elephantine, yang awalnya didirikan di kuil Satet.
Kepala dan lengan patung itu ditemukan pada abad ke-19 di reruntuhan kuil yang dibangun untuk menghormati seorang nomarch bernama Hekaib dan berada di Kunsthistorisches Museum. Ada perdebatan antara Egyptologis mengenai apakah Sefemkar Amenemhat V adalah raja yang sama dengan Sefemkar Sonbev, yang oleh Kim Ryholt, Jurgen von Bechkrat dan Darrell Baker dianggap sebagai penguasa kedua dinasti ke-13. 5. Amenikemau. Amenikemau merupakan seorang Firaun Mesir pada awal dinasti ke-13 di akhir Kerajaan Tengah. Ahli Mesir kuno Kim Ryholt mencatat bahwa nama Amenikemau pada dasarnya adalah nomen filiatif, yaitu nama yang menentukan filiasi pemegangnya. Ryholt menyimpulkan bahwa Ameni yang dimaksud adalah pendahulu Kemau, Sefemkar Amenemhat V dan bahwa Kemau adalah putranya. Amenikemau merupakan raja yang kurang tercatat, dikarenakan namanya tidak muncul dalam kanon Turin. Nama Amenikemau juga dikaitkan dengan piramida untuk putri Raja Hatshepsut di Dahsyur. Nama Amenikemau diyakini muncul pada blok bertuliskan yang ditemukan di piramida yang baru ditemukan yang keberadaannya diumumkan pada bulan April 2017. Banyak Egyptologis seperti James P. Allen, Aidan Dodson dan Thomas Snyder setuju bahwa nama kerajaan di blok itu adalah Amenikemau. Di antara artefak yang ditemukan di ruang pemakaman adalah sarkofagus, toples kanopik, dan kotak pembungkus. Prasasti pada kotak tersebut menyebutkan salah satu putri Amenikemau. Hatshepsut menunjukkan bahwa piramida tersebut mungkin telah dirampas untuk putrinya dan mungkin menjelaskan mengapa ia memiliki dua piramida. Di Dahsyur Selatan, piramida Amenikemau ditemukan pada tahun 1957 oleh Charles Moses dan diselidiki pada tahun 1968. Awalnya berukuran 50 meter persegi di dasarnya dan berdiri setinggi 35 meter tetapi sekarang hancur total karena perampokan batu. Substrukturnya juga telah rusak parah. Ruang pemakaman raja terbuat dari satu blok warsik besar, mirip dengan yang ditemukan di piramida Amenemhat III di Hawara dan piramida Masguna. Identitas Amenikemau tidak pasti dan ada usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi dia dengan raja-raja yang lebih baik dibuktikan pada periode tersebut, khususnya dengan Sehotep Ibre, yang muncul pada kanon Turin setelah Amenemhat V. Menurut Egyptologis Kim Ryholt dan Darrell Baker, dia adalah raja kelima dari dinasti tersebut, memerintah selama 2 tahun di sebagian besar Mesir, kecuali mungkin Delta Nil Timur, dari tahun 1793 sebelum Masehi hingga tahun 1791 sebelum Masehi. 6. Hotep Ibre Kemausiharnejeritef. Hotep Ibre Kemausiharnejeritef adalah seorang Firaun Mesir dari dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Kemausiharnejeritef secara lengkap berarti putra Kemau, Horus yang merebut kekuasaannya, dan dari sini kemungkinan ia adalah putra pendahulunya Amenikemau dan cucu Raja Amenemhat V. Ryholt selanjutnya mengusulkan bahwa ia digantikan oleh seorang raja bernama Iufni, yang mungkin adalah saudara laki-laki atau pamannya. Setelah pemerintahan Iufni yang singkat, tahta jatuh ke tangan cucu Amenemhat V lainnya yang bernama Ameni Antef Amenemhat VI. Menurut ahli Mesir kuno Kim Ryholt dan Darrell Baker, ia adalah raja ke-6 dari dinasti tersebut, memerintah selama 1 hingga 5 tahun, mungkin 3 tahun, dari tahun 1791 sebelum Masehi hingga 1788 sebelum Masehi. 7. Iufni. Iufni adalah seorang Firaun Mesir kuno dari dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Iufni hanya diketahui dari kanon Turin, daftar raja yang disusun sekitar 500 tahun setelah pemerintahan Iufni, selama periode Ramses awal. Ryholt mencatat bahwa 2 pendahulu Iufni, Amenikemau dan Hotep Ibre Kemausiharnejeritef dan juga penggantinya Sanhibre Ameni Antef Amenemhat VI semuanya memiliki nomina filiatif yaitu, nama yang menghubungkan mereka dengan ayah mereka. Karena nomina tersebut hanya digunakan oleh Firaun ketika ayah mereka juga Firaun dan karena Iufni memerintah di tengah-tengah mereka, Ryholt berpendapat bahwa Iufni pastilah bagian dari keluarga yang meliputi Sefemkar Amenemhat V, Amenikemau, Siharnejeritef, dan Amenemhat VI. Iufni memerintah dari Memphis untuk waktu yang sangat singkat sekitar tahun 1788 sebelum Masehi atau 1741 sebelum Masehi. 8. Sanhibre Ameni Antef Amenemhat VI. Sanhibre Ameni Antef Amenemhat VI adalah seorang Firaun Mesir pada awal dinasti ke-13. Amenemhat VI memang menikmati masa pemerintahan yang singkat, diperkirakan 3 tahun atau kurang. Ia dibuktikan oleh beberapa artefak kontemporer dan tercantum dalam 2 daftar raja yang berbeda.
Ia mungkin berasal dari keluarga Fir'aun yang lebih besar termasuk Amenemhat V, Amenikemau, Hotepibre Kemausiharnejeritef dan Iufni. Nama Amenemhat VI tercantum pada Kanon Turin, sebuah daftar raja yang disunting pada periode Ramses awal dan berfungsi sebagai sumber sejarah utama mengenai periode menengah kedua. Nama Amenemhat VI juga dibuktikan oleh beberapa artefak kontemporer, termasuk 2 segel silinder dari Al-Mahamid Al-Qibli di Mesir Hulu. Posisi kronologis relatif Amenemhat VI terjamin berkat Kanon Turin. Pendahulunya adalah Fir'aun yang kurang dikenal bernama Iufni dan penggantinya adalah raja yang juga kurang dikenal, Semenkar Nebnuni. Posisi kronologis absolut Amenemhat VI kurang pasti karena ketidakpastian yang memengaruhi raja-raja sebelumnya dari dinasti tersebut. Menurut Kim Ryholt dan Darrell Baker, ia adalah raja ke-8 dari dinasti tersebut, sedangkan Thomas Schneider, Detlef Franke dan von Buchkrat menganggapnya sebagai penguasa ke-7. Lamanya masa pemerintahan Amenemhat tidak diketahui pasti karena buruknya kondisi pelestarian papirus Turin dan hanya menyisahkan jumlah hari. Meskipun demikian, Ryholt menetapkan masa pemerintahannya yang singkat selama 3 tahun yang mencakup tahun 1788 hingga 1785 sebelum Masehi. Masa pemerintahannya tidak jelas apakah Amenemhat VI memerintah seluruh Mesir atau tidak. Dia kemungkinan memiliki kendali atas Nubia Hilir, yang telah ditaklukkan oleh dinasti ke-12 dan tidak akan ditinggalkan sebelum 60 tahun. Kekuasaannya atas Mesir Hilir masih diperdebatkan. Ryholt percaya bahwa dinasti ke-14 Kanaan sudah ada pada saat itu, membentuk kerajaan independen yang mengendalikan setidaknya delta Nil Timur. 9. Semenkar Nebnuni. Semenkar Nebnuni adalah Fir'aun yang kurang dikenal dari awal dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Ia dikenal terutama karena posisinya dalam daftar Raja Turin. Satu-satunya bukti kontemporer Nebnuni adalah prasasti Fayence. Prasasti tersebut bertuliskan nomen dan prenomen Nebnuni. Prasasti tersebut juga ditemukan di Gebel El Zayt di pantai Laut Merah di Sinai, yang bertempat di tambang galena. Menurut ahli Mesir kuno Darrell Baker dan Kim Ryholt, Nebnuni adalah penguasa ke-9 dari dinasti ke-13. Ahli Mesir kuno Kim Ryholt memperkirakan Nebnuni memerintah selama 2 tahun, dari tahun 1785 sebelum Masehi hingga 1783 sebelum Masehi. Meskipun sedikit yang diketahui tentang pemerintahan Nebnuni. Keberadaan prasastinya menunjukkan bahwa selama periode ini, penguasa dinasti ke-13 masih memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengatur ekspedisi pertambangan di Sinai dalam memasok bahan bangunan dan memproduksi barang-barang mewah. 10. Sehetepibres Sewesehtawi. Sehetepibres Sewesehtawi adalah seorang Fir'aun Mesir dari dinasti ke-13 selama awal periode menengah kedua, mungkin raja ke-5 atau ke-10 dari dinasti tersebut. Posisi Sehetepibres Sewesehtawi dalam dinasti ke-13 tidak sepenuhnya jelas. Dalam Kanon Turin 2 raja tercantum dengan nama Sehetepibre. Nama tersebut pertama muncul sebagai raja ke-4 dinasti, dan yang lainnya sebagai raja ke-8. Oleh karena itu, posisi kronologis yang tepat dari Sehetepibres Sewesehtawi tidak dapat dipastikan hanya dengan menggunakan Kanon Turin. Menurut ahli Mesir kuno Kim Ryholt dan Darrell Baker, Sehetepibres Sewesehtawi sebenarnya adalah raja ke-10 dinasti, memerintah selama 2 tahun dari 1783 sebelum Masehi hingga 1781 sebelum Masehi. Bukti utama kontemporer Sehetepibre adalah sebuah prasasti yang diterbitkan pada tahun 1980 dan ditemukan sebelumnya di Gebel Zayt, di tepi Laut Merah, tempat tambang galena berada. Prasasti tersebut memuat nama Raja Sehetepibre bersama dengan nama Horus Sewesehtawi. Prasasti ini, yang sezaman dengan masa pemerintahannya, semakin menegaskan keberadaan raja ini. 11. Suwadjares I. Suwadjares I merupakan seorang Fir'aun Mesir dari dinasti ke-13 selama awal periode menengah kedua. Menurut Egyptologis Kim Ryholt dan Darrell Baker, ia adalah penguasa ke-11 dinasti tersebut, memerintah dalam waktu singkat sekitar tahun 1781 sebelum Masehi. Tidak ada bukti kontemporer tentang Suwadjare yang bertahan hingga hari ini dan Fir'aun ini hanya diketahui oleh kita berkat Kanon Turin. Daftar raja ini disunting selama periode Ramses awal dari dokumen-dokumen lama dan berfungsi sebagai sumber utama bagi raja-raja periode menengah kedua. Kanon Turin biasanya mencantumkan lamanya masa pemerintahan raja-raja yang tercantum. Namun, lamanya masa pemerintahan Suwadjare hilang begitu saja,
Hanya jumlah hari yang dipertahankan sebagian dan dibaca oleh Ryholt sebagai 11 hingga 14 hari masa pemerintahannya. Mengingat sama sekali tidak adanya bukti kontemporer untuk Sewajare, tampaknya ia adalah penguasa yang fana. 12. Nedjemibre. Nedjemibre adalah Fir'aun Mesir kuno dari dinasti ke-13 Mesir selama periode menengah kedua yang memerintah sekitar tahun 1780 sebelum Masehi atau 1736 sebelum Masehi. Menurut ahli Mesir kuno Kim Ryholt dan Darrell Baker, ia adalah Fir'aun ke-12 dari dinasti tersebut. Nedjemibre hanya diketahui dari kanon Turin, dan menganggapnya memiliki masa pemerintahan yang sangat singkat yaitu sekitar 7 bulan. 13. Ha'anhre-Sobehotep. Ha'anhre-Sobehotep merupakan raja kecil dinasti ke-13 Mesir selama periode menengah kedua. Posisi kronologisnya masih banyak diperdebatkan. Dalam literatur, Ha'anhre-Sobehotep dikenal sebagai Sobehotep I. Namun, ia kini diyakini sebagai Sobehotep II atau Sobehotep IV. Sementara Ha'anhre-Sobehotep dianggap sebagai penguasa dinasti ke-13 masih diperdebatkan. Menurut ahli Mesir kuno Kim Ryholt dan Darrell Baker, Ha'anhre-Sobehotep memiliki masa pemerintahan yang singkat sekitar tahun 1735 sebelum Masehi. 14. Renseneb Amenemhat. Renseneb Amenemhat adalah seorang Fir'aun Mesir dari dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Menurut ahli Mesir kuno Kim Ryholt, Renseneb adalah raja ke-14 dari dinasti tersebut, sementara menurut Detlef Franke melihatnya sebagai penguasa ke-13 dan menurut Jurgen von Bechkrat sebagai yang ke-16. Renseneb dikenal terutama berkat daftar Raja Turin yang mencantumkan namanya, ia dikreditkan berkuasa selama 4 bulan. 15. Hor Awibre atau Hor I. Hor Awibre merupakan seorang Fir'aun Mesir pada awal dinasti ke-13 di akhir kerajaan pertengahan. Ia memiliki masa pemerintahan yang singkat dan hanya sebagian yang tercatat dalam daftar Raja Turin. Menurut pembacaan terakhir kanon Turin oleh Ryholt, jejak yang masih ada menunjukkan jumlah hari saja. Status Hor tidak pernah diketahui keberadaannya sampai ditemukannya makamnya yang hampir utuh di Dashur oleh Jacques de Morgan pada tahun 1894. Makam poros Hor terletak di dalam kompleks piramida Amenemhat III, menggunakan kembali dan memperluas makam poros yang awalnya dibuat untuk anggota istana kerajaan Amenemhat III. 10 makam poros seperti itu terletak di utara piramida, di mana Hor menempati yang pertama dan Nubotep-Tiheret yang kedua. Di dekat makam Hor ditemukan makam putri Raja Nubetep-Tiheret yang sama sekali tidak terganggu. Dia kemungkinan adalah putri Hor atau putri Amenemhat III. Meskipun makam tersebut telah dijarah pada zaman dahulu, makam tersebut masih berisi naos dengan patung kayu langka seukuran asli sang raja. Patung ini merupakan salah satu contoh seni Mesir kuno yang paling sering direproduksi dan kini berada di Museum Mesir. Menurut Ryholt dan Darrell Baker, Hor Awibre adalah penguasa ke-15 dinasti ke-13. Tidak ada bukti yang ditemukan yang menghubungkan Hor dengan pendahulunya di atas tahta, Renseneb, yang menyebabkan Ryholt dan Baker mengusulkan bahwa ia adalah seorang perampas kekuasaan. Beberapa ahli Mesir kuno memperkirakan pemerintahannya berlangsung dari sekitar tahun 1777 sebelum Masehi hingga tahun 1775 sebelum Masehi, atau selama beberapa bulan sekitar tahun 1760 sebelum Masehi atau sekitar tahun 1732 sebelum Masehi. 16. Sekhemrehutawi Habau. Sekhemrehutawi Habau merupakan seorang Fir'aun Mesir pada awal dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Nomen Sekhemrehutawi Habau tidak diketahui dan oleh karena itu identitasnya tidak sepenuhnya ditetapkan. Ryholt mengusulkan nomen Habau bisa jadi adalah Sobek, karena nomen ini dibuktikan dari artefak yang pasti milik seorang raja pada paruh pertama dinasti ke-13. Hanya 2 raja pada periode waktu ini yang nomennya tidak diketahui adalah Habau dan Nerikar. Dengan demikian, Sobek mungkin adalah nomen Habau. Menurut ahli Mesir kuno Kim Ryholt, ia adalah raja ke-16 dari dinasti tersebut, memerintah selama 3 tahun, dari 1775 sebelum Masehi hingga 1772 sebelum Masehi. Sebagai penguasa dinasti ke-13 awal, Habau akan memerintah dari Memphis hingga Aswan dan mungkin di delta Nil Barat. 17. Jedepereru. Jedepereru adalah seorang Fir'aun Mesir dari dinasti ke-13 yang memerintah selama sekitar 2 tahun, dari sekitar tahun 1772 sebelum Masehi hingga 1770 sebelum Masehi.
Pemerintahan Jedepereru didukung oleh 11 cetakan segel dari benteng-benteng Mesir di Nubia. 10 cetakan segel ini ditemukan di Uronarti yang berhubungan erat dengan cetakan segel Sekhemrehutawi Habau dan Maibresheshi, serta cetakan terakhir ditemukan di Mirgisa. Jedepereru tidak disebutkan dalam kanon Turin, tetapi Riholt berpendapat bahwa ini karena masa pemerintahan Jedepereru telah hilang dalam kekosongan dokumen tempat kanon disalin. Menurut Riholt, Jedepereru adalah saudara dari pendahulunya Sekhemrehutawi Habau dan putra Fir'aun Hor Awibre. 18. Sebkai. Sebkai adalah seorang raja Mesir kuno selama periode menengah kedua. Di waktu yang lama posisinya menciptakan sebuah masalah dan ia paling sering ditempatkan pada dinasti ke-13. Sangat sedikit yang diketahui tentangnya, karena namanya hanya tertulis pada tongkat kayu yang ditemukan di Abdos. Sejak penemuan tongkat sihir tersebut, beberapa ahli Mesir kuno telah mencoba mengidentifikasi raja ini dengan penguasa lain dari periode menengah kedua. Arekolog bernama Stephen Quirke percaya bahwa Sebkai adalah bentuk kecil dari Sejefakara, yang merupakan nama tahta Kei Amenemhat. Hipotesis yang lebih radikal datang dari Kim Riholt, yang mengusulkan pembacaan putra Seb, Kei, secara de facto membagi nama Seb Kei pada dua Fir'aun yang berbeda dalam daftar Raja Turin sebelum Kei Amenemhat. Pada tahun 2014, di Abdos, tim arkeolog menemukan makam seorang raja yang sebelumnya tidak dikenal dari periode menengah kedua, yang disebut Senebkai. Ada dugaan bahwa penguasa ini dan Sebkai mungkin adalah orang yang sama. Pada tahun 2014, di Abdos, tim arkeolog menemukan makam seorang raja yang sebelumnya tidak dikenal dari periode menengah kedua, yang disebut Senebkai. Ada dugaan bahwa penguasa ini dan Sebkai mungkin adalah orang yang sama. 19. Sejefakara Kei Amenemhat VII. Sejefakara Kei Amenemhat VII merupakan seorang Fir'aun Mesir pada awal dinasti ke-13 di akhir kerajaan pertengahan. Secara arkeologis, ia dikenali dari beberapa objek yang ditemukan, termasuk 6 segel silinder dan 2 segel skarab yang terdapat namanya. Di Medamut Mesir Hulu, sebuah tempat berdirinya kulit kayu yang memiliki prasasti Sejefakara dan kemudian ditambahkan prasasti oleh Wegaf. Muncul nama dirinya, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kronologi raja-raja ini. 20. Hutawire Wegaf. Hutawire Wegaf adalah Fir'aun dari dinasti ke-13 Mesir pada akhir kerajaan tengah periode menengah kedua. Ia dikenal dari beberapa sumber, termasuk sebuah prasasti dan patung. Dalam daftar Raja Turin, ia adalah penguasa pertama dinasti ini dengan masa pemerintahan selama 2 tahun. Tidak ada bukti bahwa Wegaf adalah keturunan bangsawan. Namun ada seorang jenderal yang diketahui memiliki skarab dengan nama yang sama, yang mungkin identik dengan raja ini. Kemunculan ia sebagai seorang raja masih diperdebatkan hingga saat ini. Seorang raja dengan nama Hutawire muncul dalam daftar Raja Turin sebagai penguasa pertama dinasti ke-13 Mesir. Akan tetapi, beberapa peneliti terutama Kim Riholt berpendapat bahwa penulis daftar raja tersebut mencampur-adukan nama Hutawire dengan nama Sehemrehutawi Sobehotep dan akibatnya menempatkan Wegaf sebagai Fir'aun pertama dinasti ke-13 padahal ia seharusnya ditempatkan di tengah-tengah. Secara khusus, Sehemrehutawi Sobehotep dianggap oleh Riholt dan ahli Mesir kuno lainnya, termasuk Darrell Baker, sebagai Fir'aun pertama dinasti ke-13 dan putra Amenemhat IV. 21. Userkar-Khenjer. Userkar-Khenjer adalah raja kecil dari dinasti ke-13 Mesir pada masa kerajaan pertengahan. Khenjer mungkin memerintah selama 4 hingga 5 tahun. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa ia bertahta setidaknya selama 3 atau 4 tahun 3 bulan dan 5 hari. Khenjer membangun piramida kecil untuk dirinya sendiri di Saqqara dan karena itu kemungkinan besar ibu kotanya berada di Memphis. Kim Riholt mencatat bahwa 2 catatan kontrol bertanggal pada balok-balok batu dari kompleks piramidanya yang belum selesai memberinya masa pemerintahan minimal 3 atau 4 tahun 3 bulan dan 5 hari. Di Saqqara Selatan, piramida Khenjer mungkin telah selesai dibangun karena ditemukan bersama piramida yang lain selama penggalian oleh G.J. Cuyer. Di Abdos, sebuah prasasti, milik seorang controller dari Phail Amenyeseneb, mencatat sebuah proyek pembangunan oleh raja di kuil Osiris. Pada prasasti ini nama Khenjer juga muncul bersama dengan prenomen Nima Atre. Namun, itu juga merupakan prenomen dari Amenemhat III. Amenyeseneb juga dikaitkan dengan prasasti lain dengan Wazir Anhu. Nama Khenjer kurang dibuktikan dalam bahasa Mesir. Menurut Egyptologis Denmark Kim Riholt,
Henjer telah ditafsirkan sebagai nama asing dan disamakan dengan nama pribadi Semit. Dan menurut teori ini, Henjer bisa jadi adalah Raja Semit paling awal yang diketahui dari dinasti asli Mesir. Posisi kronologis Henjer yang tepat pada dinasti ke-13 tidak diketahui secara pasti karena ketidakpastian yang mempengaruhi raja-raja sebelumnya dalam dinasti tersebut. Ahli Mesir kuno Darrell Baker menjadikannya Raja ke-21 dinasti tersebut. Riholt melihatnya sebagai Raja ke-22 dan Jurgen von Bechkerat menempatkannya sebagai Firaun ke-17 dinasti tersebut. Baker dan Riholt percaya bahwa pendahulunya adalah Wegaf, tetapi Firaun tersebut disamakan dengan Haan-Haresobehotep, sehingga tidak diketahui siapa di antara keduanya yang mendirikan dinasti ke-13 dan siapa yang merupakan pendahulu Henjer. 22. Smenkhkare Imiremeshau. Smenkhkare Imiremeshau adalah raja kecil pada awal dinasti ke-13 pada akhir Kerajaan Tengah. Ia tampaknya memiliki masa pemerintahan yang singkat dan sebagian besar tercatat di wilayah Memphis Fayum di Mesir sekitar tahun 1759 sebelum Masehi. Nama Imiremeshau adalah nama yang sudah teruji dan digunakan selama periode menengah kedua dan berarti pengawas pasukan atau jenderal. Karena alasan ini, diasumsikan tanpa bukti lebih lanjut bahwa Imiremeshau adalah seorang jenderal sebelum menjadi raja. Posisi kronologis Imiremeshau yang tepat pada dinasti ke-13 tidak diketahui secara pasti karena ketidakpastian yang memengaruhi raja-raja dinasti sebelumnya. Menurut kanon Turin, Imiremeshau adalah penerus langsung Henjer. 23. Sehetepkare Intef. Sehetepkare Intef merupakan raja kecil pada awal dinasti ke-13. Sehetepkare Intef memerintah dari Memphis untuk periode yang singkat, tepatnya kurang dari 10 tahun, antara 1759 sebelum Masehi dan 1749 sebelum Masehi atau sekitar 1710 sebelum Masehi. Posisi kronologis yang tepat dari Sehetepkare Intef pada dinasti ke-13 tidak diketahui secara pasti karena ketidakpastian yang mempengaruhi raja-raja sebelumnya dari dinasti tersebut. Lamanya masa pemerintahannya hilang dalam papirus dan tidak dapat ditemukan kembali. Kim Riholt menyebutkan 10 tahun untuk gabungan masa pemerintahan Imiremeshau, Sehetepkare Intef dan Set Meribre. Keadaan pasti akhir pemerintahan Intef tidak diketahui, tetapi fakta bahwa penggantinya Set Meribre tidak menggunakan nomen afiliatif menunjukkan bahwa ia lahir bukan dari keluarga kerajaan. 24. Set Meribre. Set Meribre merupakan seorang raja kecil Mesir kuno pada awal dinasti ke-13 pada akhir Kerajaan Pertengahan. Set Meribre hanya tercatat dalam daftar Raja Turin yang berasal dari masa Ramses II. Tidak ada bukti pasti tentang raja ini, kecuali dua dugaan spekulatif. Kurangnya bukti arkeologis menunjukkan bahwa masa pemerintahannya dia sangat amat singkat. Ahli Mesir kuno Darrell Baker dan Kim Riholt menempatkan Set Meribre sebagai penguasa ke-24 dinasti ke-13, sementara Jurgen von Bechkerat melihatnya sebagai raja ke-20. Namun, para penulis ini setuju bahwa Set Meribre mungkin merebut tahta dengan mengorbankan pendahulunya, Sehetepkare Intef. Set Meribre mungkin adalah Firaun ke-24 dan memerintah dari Memphis, yang berakhir pada tahun 1749 sebelum Masehi atau sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. 25. Sehemre Sewardjitawi Sobehotep III. Sehemre Sewardjitawi Sobehotep III merupakan seorang raja Mesir dari pertengahan dinasti ke-13 Mesir yang memerintah selama 3 hingga 4 tahun. Sejumlah segel skarab telah ditemukan yang berasal dari seorang pejabat meja penguasa Sobehotep yang merupakan anak dari pejabat meja penguasa Mentuhotep. Sobehotep III dikenal dari banyak objek meskipun faktanya daftar Raja Turin memberinya masa pemerintahan hanya 4 tahun. Sobehotep III adalah raja pertama dari sekelompok raja dinasti ke-13 yang catatan sejarahnya masih ada. Bukti utama Sobehotep III ditemukan di Mesir Hulu dan beberapa temuan kecil yang ditemukan di Mesir Hilir dan Nubia. 26. Hasehemre Neferhotep I. Hasehemre Neferhotep I adalah Firaun Mesir dari pertengahan dinasti ke-13 yang berkuasa pada paruh kedua abad ke-18 sebelum Masehi. Hubungan Neferhotep I dengan pendahulunya Sobehotep III tidak jelas dan ia mungkin telah merebut tahta. Sedikit yang diketahui tentang aktivitasnya selama pemerintahannya selama 1 dekade dan dokumen terpenting yang masih ada dari pemerintahannya adalah sebuah prasasti dari Abdos. Posisi kronologis relatif Neferhotep I terjamin berkat kanon Turin serta pengesahan kontemporer. Ia adalah penerus Sobehotep III dan pendahulu Sobehotep IV.
Para ahli Mesir kuno seperti Kim Ryholt dan Darrell Baker percaya bahwa Neferhotep I bukan keturunan bangsawan dan merebut tahta. Latar belakang militer keluarganya mungkin berperan dalam hal ini. Meskipun banyaknya kesaksian yang diketahui tentang Neferhotep I, relatif sedikit yang diketahui tentang kegiatan yang dilakukannya selama pemerintahannya yang berlangsung selama 1 dekade. 27. Menwajre Sihathor. Menwajre Sihathor adalah penguasa sementara pada akhir dinasti ke-13 selama Kerajaan Tengah. Sihathor mungkin tidak pernah menikmati pemerintahan yang independen, ia hanya memerintah selama beberapa bulan sebagai rekan penguasa dengan saudaranya Neferhotep I. Menurut Egyptologis Kim Ryholt, Sihathor meninggal pada tahun 1733 sebelum Masehi, sementara Detlev Franke memperkirakan pemerintahannya yang singkat terjadi pada tahun 1694 sebelum Masehi. Makamnya kemungkinan besar adalah makam yang belum selesai dibangun yang terletak di Abdos. 28. Hanneferre-Sobehotep IV. Hanneferre-Sobehotep IV adalah salah satu raja Mesir yang paling berkuasa dari dinasti ke-13, yang memerintah setidaknya selama 8 tahun, sekitar tahun 1803 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 1649 sebelum Masehi. Sobehotep IV adalah salah satu penguasa dinasti ke-13 yang paling berkuasa dan kekuasaannya atas Memphis, Mesir Tengah, dan Tebes dibuktikan dengan baik oleh catatan sejarah, namun diyakini bahwa ia tidak memerintah Mesir yang bersatu. Sebuah bukti dari istana kerajaan yang diketahui dari sumber-sumber sezaman dengan Neferhotep I, memberikan bukti bahwa Sobehotep IV meneruskan politik saudaranya dalam pemerintahan. Makam Hanneferre-Sobehotep IV hingga kini belum ditemukan dengan pasti. Hanya sebuah spekulasi ia mungkin dimakamkan di Abdos, tepat di sebelah kompleks pemakaman Senusret III dari dinasti ke-12. 29. Merhotep-re-Sobehotep. Merhotep-re-Sobehotep merupakan seorang raja Mesir pada akhir dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Posisi Merhotep-re-Sobehotep setelah pemerintahan Sobehotep IV sangat disarankan oleh fakta bahwa 5 Firaun dinasti ke-13 dibuktikan dengan segel silsilah yang menyebutkan orang tua mereka. Keberadaan Merhotep-re-Sobehotep sebagian besar tercatat di Mesir Hulu. Menurut ahli Mesir kuno Kim Ryholt, ia adalah Firaun ke-30 dari dinasti tersebut, sementara Darrell Baker percaya bahwa ia adalah penguasa ke-29. 30. Hahotep-re-Sobehotep VI. Hahotep-re-Sobehotep VI adalah seorang raja Mesir pada akhir dinasti ke-13 selama periode menengah kedua. Ayah Hahotep-re-Sobehotep VI mungkin adalah Sobehotep IV, raja yang paling banyak tercatat sepanjang periode peralihan kedua. Hahotep-re-Sobehotep mungkin memerintah selama 4 tahun. Menurut Egyptologis Kim Ryholt, ia adalah Firaun ke-31 dari dinasti tersebut, sementara Darrell Baker percaya bahwa ia adalah penguasa ke-30. Ryholt memperkirakan Sobehotep VI hidup pada tahun 1719 hingga 1715 sebelum Masehi. 31. Wahibre-Ibiau. Wahibre-Ibiau adalah seorang raja kecil Mesir kuno, yang mungkin dari dinasti ke-13 selama periode menengah kedua, yang diperkirakan memerintah selama sekitar 10 tahun menurut daftar Raja Turin. Meskipun pemerintahannya relatif panjang pada masa itu, Wahibre-Ibiau hanya dikenal dari beberapa benda, kebanyakan segel skarab yang bertuliskan namanya. Ia juga disebutkan pada prasasti seorang pejabat bernama Sahathor dari Tebes, serta sebuah fragmen Fayench dari El-Lahun. 32. Merneferre-Aye. Merneferre-Aye adalah Firaun Mesir kuno dari pertengahan dinasti ke-13. Ia merupakan Firaun yang paling lama memerintah dari dinasti ke-13. Ia diperkirakan memerintah Mesir yang kemungkinan terpecah-pecah selama lebih dari 23 tahun pada awal hingga pertengahan abad ke-17 sebelum Masehi. Posisi kronologis relatif Merneferre-Aye sebagai raja pertengahan dinasti ke-13 ditetapkan dengan baik oleh Kanon Turin, daftar raja yang disunting selama periode Ramses awal dan yang berfungsi sebagai sumber sejarah utama untuk periode menengah kedua. Penempatan kronologis yang tepat dari Merneferre-Aye bervariasi di antara para sarjana, dengan Jurgen von Bechkrat dan Aidan Dodson melihatnya sebagai raja ke-27 dari dinasti tersebut, sementara Kim Ryholt dan Darrell Baker menempatkannya di posisi ke-32 dan ke-33. Sebagai raja dari pertengahan dinasti ke-13, Merneferre-Aye memerintah Mesir Tengah dan Hulu bersamaan dengan dinasti ke-14, yang menguasai setidaknya delta Nil Timur.
Ahli Mesir kuno Kim Riholt dan Darrell Baker berpendapat bahwa Merfere merebut tahta dengan mengorbankan pendahulunya Wahibre Ibiao. Meskipun Merneferre Aye memiliki bukti yang kuat, jumlah benda yang dikaitkan dengannya relatif kecil mengingat masa pemerintahannya yang hampir 24 tahun. Setelah raja-raja ini, penguasa yang tersisa dari dinasti ke-13 hanya dibuktikan oleh temuan-temuan dari Mesir Hulu, yang menunjukkan ditinggalkannya ibu kota lama Ijawi demi Tebes. Adapun daftar Fir'aun setelahnya sebagai berikut. 1. Merhotep Reini. 2. Sanhenre Sewajitu. 3. Mersahemre Inet. 4. Sewajjarehori. 5. Merkaur Sobehotep 7. 6. Merheperre. 7. Merkare. 8. Suwadjare Mentuhotep 5. 9. Sehekenre Sanhptahi. 10. Mershepsesre ini 2. 11. Mersahemre Inet. 12. Suwahenre Senebmiu. 13. Sobehotep 9. Dari daftar Fir'aun tersebut menunjukkan kalau Merneferre Aye adalah penguasa Mesir terakhir dari dinasti ke-13 yang dibuktikan oleh benda-benda di Mesir Hilir dan Hulu. Dan daftar rasa sisa tersebut hanya dibuktikan di Mesir Hulu. Dan itu adalah akhir dari episode kita hari ini tentang dinasti ke-13 Mesir. Semoga Anda telah menikmati perjalanan kita ke dalam sejarah Mesir kuno dan telah mempelajari sesuatu yang baru. Dinasti ke-13 Mesir merupakan sebuah periode yang sangat menarik dan kompleks, dengan banyaknya para Fir'aun yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan tradisi Mesir kuno. Namun, periode ini juga diwarnai dengan perubahan besar-besaran dan ancaman dari luar. Semoga episode ini telah memberikan Anda gambaran yang lebih jelas tentang sejarah Mesir kuno dan telah membangkitkan rasa ingin tahu Anda tentang periode ini. Kami juga berharap bahwa episode ini telah memberikan Anda inspirasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Mesir kuno dan budaya yang kaya dan beragam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan update tentang episode-episode baru. Bagi kalian yang ingin menambahkan sejarah dari cerita yang kami bawakan, atau mau berdiskusi terkait sejarah tersebut bisa tulis di kolom komentar. Yang terpenting harus tetap saling menghargai pendapat orang lain. Terima kasih juga kepada Anda, para penonton setia kami, yang telah mendukung kami sejak awal. Kami berharap bahwa Anda akan terus mendukung kami dan menikmati episode-episode kami berikutnya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.